mempelai laki-laki. Tolong wakilin saya melakukan akad nikah dengan calon mertua saya. Ya. Aku nikahkan si fulan dengan putri saya dengan mas kawin sekian. Aku mewakili si fulan menerima akad nikah. Selesai, sah, gitu kan? Jadi boleh salah satu. Ya, Islam memberikan kemudahan, Ustaz, gimana kalau teleconference, ya, atau video call? Ya silakan kalau memang bisa. Video call sekarang udah sangat mudah sekali, ya. Boleh diwakilkan, kalau diwakilkan saja boleh, apalagi dilaksanakan secara langsung walaupun orangnya tidak berada di tempat yang sama. Kalau diwakilkan saja boleh, diwakilkan kan orangnya beda. Apalagi kalau orangnya sama, cuman tempatnya yang berbeda, ya. Jadi orang berbeda, tempat berbeda saja boleh, apalagi kalau cuman tempat yang berbeda, orangnya sama. Itu kaidah fikih, ya. Jadi Ustaz pakai video boleh, silakan, ya, langsung di sana aku nikahkan engkau, ya, padahal orangnya jauh di luar negeri sana. Dengan putriku, dengan mas kawin aku di sana, menyebut juga, ya. Saksinya boleh saksi di sana, boleh saksi di sini, silakan. Ya, yang penting saksi tahu bahwa yang berakad nikah adalah orang yang sah. Diberikan kemudahan, ya. Kesulitan yang sangat yang mengharuskan ada kemudahan. Kalau tidak diberikan kemudahan, maka bisa berakibat tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Nggak boleh kita menghalangi akad nikah hanya sekedar karena walinya nggak ada di tempat, atau hanya sekedar karena mempelainya tidak ada di tempat. Bahkan dalam Islam boleh, ya. Ini dalam keadaan darurat juga ini, ya, kebutuhan. Kita ada perempuan yang tidak jelas siapa orang tuanya, mau kita masukkan ke rumah, padahal dia bukan anak kita, bukan menantu kita, maka kita nikahi. Lah akan nikahnya gimana? Wakilkan, ya. Atau nikahkan dengan anak kita, maka dia jadi menantu, gitu kan? Jadi menantu. Siapa yang akan nikah, Ustaz? Kan anaknya masih kecil-kecil, wakilin, diwakilin. Mempelainya diwakilin, ya, walinya diwakilin. Silakan diwakili, ya. Jadi supaya boleh dia masuk ke rumah. Jadi kalau dia dinikahkan dengan anak kita yang masih kecil, karena dia masih kecil, dengan dinikahkan dengan anak kita yang masih kecil, maka dia jadi menantu. Kalau jadi menantu, maka boleh dia tinggal bersama dengan kita, karena dia jadi mahram sudah, ya. Ustaz, ntar nanti anaknya sudah gede gimana? Anaknya sudah gede, kalau dia sudah balik, sudah ngerti nikah, nanti dikasih tahu, kamu sudah kami nikahkan. Setuju? Lanjut. Enggak setuju? Batalin. Itu namanya fasakh, ya, pembatalan nikah. Fasakh, batalin. Kenapa? Karena yang bersangkutan setelah paham, setelah ngerti tentang nikah, dia nggak mau melanjutkan pernikahannya karena dulu di saat dinikahkan tidak dengan persetujuannya. Boleh batalkan. Fasakh namanya, dibatalkan. Tapi untuk dia bisa tinggal bersama kita di rumah harus jelas statusnya. Harus jelas statusnya. Nah, itu termasuk kemudahan-kemudahan di dalam Islam, ya. Ada seorang suami penghasilannya kecil, nggak bisa memenuhi semua kebutuhan istrinya, maka dia tidak boleh dibebankan lebih daripada kemampuannya. Nggak boleh lebih daripada kemampuannya. Gajinya cuma 1,5 juta, ya, kebutuhan yang sebenarnya, ya, sekarang ini, ya, nggak mungkin orang bisa hidup dengan 1,5 juta, ya. Tapi kalau penghasilannya cuma segitu, harus diberikan kemudahan. Seorang istri tidak boleh menuntut lebih daripada kemampuan suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaklah orang yang punya rezeki yang luas memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keluasan rezekinya, dan siapa yang disempitkan Allah rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, dia berikan nafkah sesuai yang Allah berikan. Gak boleh kita membebankan lebih daripada kemampuannya. Gak boleh kita berikan membebankan kepadanya lebih daripada kemampuannya. Nah, itu beberapa kesulitan yang berhak mendapatkan keringanan. Musafir, orang yang sakit, orang yang kurang akal, orang yang kurang tenaga.